Perkenalkan, nama saya Medlin Rohita Anggraini-Aritonang dengan NIM 241402063 dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Sekarang saya akan menjelaskan minimum spanning tree atau MST dengan 4 cara, yaitu yang pertama algoritma prim, yang kedua algoritma Kruskal, yang ketiga reverse delete, dan yang keempat algoritma Borovka. Berikut videonya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dengan metode algoritma prim. Pertama kita pilih satu simpul secara bebas sebagai titik pertama dari MST-nya. Nah, biar mudah kita pilih dari A aja. Ini dia simpul A, dihubungkan dengan sisi-sisi. Nah, kita pilih yang paling kecil bobotnya, yaitu ini ada 2. Kita tarik garis untuk menghubungkan. Nah, dia terhubung dengan simpul E. Selanjutnya, kita pilih yang paling kecil menghubungkannya dengan simpul yang lain. Contohnya, jika kita ingin menyambungkan ke simpul C, itu yang paling kecil itu ini 3. Kita pakai ini. Nah, selanjutnya dia ada lagi yang paling kecil yaitu 3 DE. Selanjutnya ada lagi yang kecil, dia itu ada ini. Nah, setelah itu kita beranjak ke sini. Selanjutnya dari H itu ada yang paling kecil itu HI 5. Selanjutnya dari I itu ada yang paling kecil, dia itu 4. Nah, selanjutnya kita hubungkan ke L karena belum ada simpul yang menghubungkannya. Selanjutnya untuk menghubungkan ke F ada 2 pilihan, ini ada 11 sama 12. Nah, karena 11 yang paling kecil kita pilih 11. Selanjutnya kita hubungkan, ini kan bebas sebenarnya mau dipilih yang mana. Tapi saya mau biar bentuknya cantik, saya pilih JK saja. Kalau kita kerjain dari sini juga sama aja sebenarnya hasilnya. Tetap 5 tambah 3, ini juga 5 tambah 3. Nah, terakhir ini 3. Karena kalau dihubungkan dari J dibandingkan sama dari H sama dari D, dari D itu 8, dari H 8, dari J 3. Jadi mending kita pilih dari J aja. Nah, semua simpulnya ada terhubungkan kecuali ke B. Ke B belum terhubung. Nah, ke B berapa yang paling kecil bobotnya? Ada 1, ada 5, ada 4. Jadi kita pilih yang 1. Nah, jadi mari kita hitung. 1 tambah 2 tambah 5 tambah 3 tambah 3 tambah 6 tambah 11 tambah 5 tambah 4 tambah 7 tambah 5 tambah 3. Nah, ini semua akan menghasilkan 50. Nah, saya sudah menghitung sebelumnya. Sekian untuk prim. Nah, selanjutnya adalah metode algoritma Kruskal. Ini udah ada grafnya. Langkah pertamanya itu kita harus mengurutkan semua sisi dari yang bobotnya paling kecil sampai bobotnya paling besar. Nah, untuk yang paling kecil kita mulai dari BC. Ini yang paling kecil karena dia ada 1. Selanjutnya yang paling kecil itu karena nggak ada lagi 1, kita lanjut ke angka selanjutnya yaitu 2. Ini ada AE. Nggak ada 2 lagi, berarti kita lanjut ke 3. Ini ada 3. Yang pertama CE, lalu DE, lalu GJ. Selanjutnya karena sudah tidak ada 3, kita lanjut ke 4. 4-nya itu ada 2 ya. Yang pertama AB. Selanjutnya KI. Karena sudah habis 4, kita lanjut ke 5. 5-nya ada 3. 4, ada 4. Yang pertama BE. 5, lalu HI, lalu JK, lalu GK. Nah, selanjutnya karena udah tidak ada 5, kita lanjutkan 6. 6 itu ada 1 yaitu EH. Sama dengan 6. Setelah itu nggak ada lagi 6, kita lanjut ke 7. 7 itu ada 1 yaitu ini IL. IL 7, 8 ada 2, DG dan GH. DG dan GH sama 8. Setelah itu nggak ada 8, kita lanjut 9 nggak ada, 10 nggak ada, selanjutnya 11. Ada FI 11. 11, lalu yang terakhir 12 ada EF. Nah, setelah kita selesai mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita akan membuat MST kosong yang belum terisi. Anggap aja ini MST kosong ya. Nah, kita akan mengerjakannya satu persatu dari yang terkecil. Kita dari yang terkecil ya. Pertama BC, kita tarik aja garis. BC. Ini syaratnya kalau Kruskal itu kita kalau menggarisnya nggak boleh sampai menciptakan satu sirkuit.
Karena kita kan membuat tree itu nggak boleh pakai sirkuit, yang boleh pakai sirkuit itu graph, ini graph namanya. Selanjutnya AE, belum membentuk sirkuit berarti aman aja. CE sama dengan 3, CE tidak membentuk sirkuit. DE membentuk sirkuit enggak. GJ tandainnya. AB, nah kalau kita buat AB ini membentuk sirkuit, jadi nggak bisa, nanti dia akan membentuk sirkuit. Selanjutnya KI nggak membentuk sirkuit, jadi bisa. Selanjutnya BE, nah kalau kita garis ini akan membentuk sirkuit seperti ini, jadi tidak bisa. Kita lanjutkan HI nggak membentuk sirkuit, jadi boleh. JK nggak membentuk sirkuit, berarti boleh. Selanjutnya GK, nah kalau kita buat GK ini akan membentuk sirkuit, jadi nggak bisa. EH, ini kalau kita buat ke sini dia nggak membentuk sirkuit, jadi boleh. IL, ini jelas nggak membentuk sirkuit ya. DG, nah kalau kita buat ini dia akan membentuk sirkuit seperti ini, jadi nggak bisa. GH juga kalau kita buat dia akan membentuk sirkuit seperti ini. FI, kalau kita garis ini nggak bakal membentuk sirkuit, jadi boleh. Kalau EF, nah jelas saja ini akan membentuk sirkuit, jadi nggak bisa. Nah jadi kita hitung semuanya yang nggak membentuk sirkuit, berarti ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5, 1 4-nya, tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 11, 3 3 9 12 16 21 26 32 39 tambah 11 50. Nah sekian dengan metode Kruskal. Nah selanjutnya adalah metode reverse delete. Ini adalah kebalikan Kruskal. Jika Kruskal tadi kita memulai dari yang paling kecil, nah kalau reverse delete ini kita memulai dari yang paling besar. Kita ikutin dari sini aja ya. Nah yang paling besar itu ada EF. Jadi ini cara kerjanya, kita akan menghapus salah satu sisinya dari yang terbesar. Nah jadi kita akan menghapusnya jika itu masih menyebabkan sirkuit. Jadi kita kayak menghindari agar terjadi sirkuit. Nah coba kita cek EF, dia akan menyebabkan sirkuit, jadi kita hapus, berarti dia nggak ikut. Selanjutnya FI, kalau FI ini apakah menyebabkan sirkuit? Tidak, jadi kita biarkan saja karena ini kan terbuka, jadi nggak menyebabkan sirkuit. Selanjutnya GH, apakah dia menyebabkan sirkuit? Iya tentu saja kan, kesini juga sirkuit, jadi kita hapus. Selanjutnya DG, apakah dia menyebabkan sirkuit? Iya, dari sini ke sini sirkuit, berarti dihapus. Selanjutnya IL, nah ini tentu aja nggak menyebabkan sirkuit karena ini nggak ada bobotnya. Selanjutnya EH apakah sirkuit? Enggak ya, ini nggak terhubung, ini juga nggak terhubung, jadi EH nggak sirkuit, jadi nggak usah dihapus. Selanjutnya GK apakah menyebabkan sirkuit? Iya tentu saja, jadi kita hapus. Selanjutnya JK, apakah dia menyebabkan sirkuit? JK tidak sirkuit ya, karena ini udah nggak ada, ini juga udah nggak ada. Selanjutnya HI apakah menyebabkan sirkuit? Tidak ya, tidak ada sirkuit. BE apakah menyebabkan sirkuit? Tentu saja, ini ada sirkuit, ini juga sirkuit, kita hapus. Selanjutnya KI apakah menyebabkan sirkuit? Tidak ya. Selanjutnya AB apakah menyebabkan sirkuit? Iya, sirkuitnya seperti ini, jadi kita hapus. Selanjutnya, nah udah nggak ada lagi yang menyebabkan sirkuit seharusnya. Kayak kita cek GJ nggak sirkuit, DE nggak sirkuit, CE tidak sirkuit, CE tidak sirkuit, AE tidak sirkuit, dan BC tidak sirkuit. Nah sekian untuk metode reverse delete. Tapi sebelumnya kita akan menghitungnya dulu dari yang paling kecil aja. 1 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 6 tambah 5 tambah 11 tambah 4 tambah 7 tambah 5 tambah 3. Nah, hasilnya pasti sama 50 karena bentuk MST yang tercipta itu sama. Sekian untuk metode reverse delete, yaitu kebalikan Kruskal.
Nah, dan yang terakhir adalah metode algoritma Borovka. Untuk mengerjakan ini, pertama kita harus memilih bobot-bobot terkecil yang terhubung dengan suatu node atau simpul. Yang pertama untuk simpul A. Dia yang paling kecil itu AE dengan bobot 2. Selanjutnya untuk B, yang terkecil itu BC dengan bobot 1. Dan selanjutnya adalah C. C itu nggak perlu. Kenapa? Karena C-nya itu udah terhubung dengan B. Gitu kalau Borovka, kalau dia sudah terhubung dengan simpul sebelumnya, jadi dia tidak perlu dibuat. Selanjutnya C, D. Nah, yang paling kecil yang terhubung dengan D itu adalah DE, yaitu bobotnya 3. Selanjutnya E. E udah terhubung sama A tadi, jadi nggak usah dibuat. Selanjutnya F. F itu yang paling kecil ada 11, yaitu FI sama dengan 11. Selanjutnya G. G itu paling kecil ada 8, 8, 5, 3, jadi kita pilih 3. Itu GJ 3. Selanjutnya H. H itu yang paling kecil dia ada 5, karena ini 68. Itu HI sama dengan 5. Selanjutnya I. I nggak perlu, karena H-nya udah terhubung dengan I. Selanjutnya J. J yang paling kecil itu GJ. Udah tadi, jadi nggak perlu juga. Sekarang K. K itu belum terhubung, jadi kita pilih yang paling kecil. Ada 5, 5, 4, jadi kita pilih 4 karena 4 paling kecil, yaitu KI sama dengan 4. Dan terakhir L. L itu juga belum terhubung, jadi kita pilih IL. IL sama dengan 7. Nah, jadi kita akan membuat garisnya dulu. Pertama AE. Selanjutnya BC. Selanjutnya DE. Selanjutnya FI. Selanjutnya GJ. Selanjutnya HI. Selanjutnya KI. Selanjutnya IL. Nah, ternyata setelah dihubungkan, semuanya masih terpisah menjadi 4 komponen. Dapat kita lihat ada komponen BC, AED, FIH, KL, dan GCJ. Nah, jadi kita akan menghubungkannya menggunakan dengan bobot yang paling kecil di antara kedua komponen tersebut. Antara komponen ini dan komponen ini yang paling kecil itu ada 3. Pilihannya antara 3 atau 4, kita pilih 3 karena 3 paling kecil. Selanjutnya untuk komponen ini dengan yang ini, dia ada bisa dihubungkan dengan komponen ini ke sini, bisa juga dengan komponen ini ke sini. Dia ada berbagai pilihan, 8, 8, 5, 5. Karena yang paling kecil 5, kita pilih 5. Tapi ini 5-nya ada 2, kita bebas mau pilih yang mana. Saya ingin memilih yang ini. Selanjutnya dia sudah tersisa 2 komponen, ini dan ini. Jadi untuk menghubungkannya ada 3 sisi, ada 8, 6, 12. Jadi kita pilih 6 karena 6 yang paling kecil. Nah, sudah terhubungkan, jadi kita akan menghitungnya dulu. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 6 tambah 11 tambah 5 7 tambah 5 tambah 3. Nah, kita hitung 1 tambah 2, 3, 6, 9, 15, 26, 31, 35. Kita tambah ke sini 40, 7 tambah 3, 10, semuanya 50. Nah, sekian untuk metode Borovka. Sekian pengerjaan dan penjelasan saya tentang tugas minimum spanning tree. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.